Disdik Berau evaluasi kegiatan PTM terbatas setelah berjalan selama 2 bulan. Dengan turunnya status level PPKM Kabupaten Berau dari 3, kedua dan saat ini sudah masuk di level 1, yang ditandai dengan sudah hijaunya zona di tingkat kabupaten, dan tercatat sebagai satu dari 4 kabupaten kota yang sudah masuk zona hijau se-Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan Berau merasa perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan PTM terbatas yang sudah dilakukan secara bertahap sejak tanggal 11 Oktober tahun 2021 lalu. Seperti diketahui bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas itu ditujukan bagi satuan pendidikan PAUD TK, SD dan SMP se-Kabupaten Berau. Setelah berjalan selama 2,5 bulan, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau melakukan evaluasi atas pelaksanaan PTM terbatas tersebut, sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Murjani, saat ditemui Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022 di kantornya. Kita melaksanakan PTM terbatas kurang lebih 2,5 bulan sudah. Dalam evaluasi kita bahwa pelaksanaan PTM itu terbatas itu alhamdulillah sepanjang pemantauan kita alhamdulillah anak peserta didik kita tidak ada yang terpapar COVID. Nah, kemudian sesuai dengan SKB 4 Menteri yang sudah diterbitkan bahwa Kabupaten Berau itu sudah masuk dalam level 1. Oleh karena itu kita dihimbau atau disarankan sudah melaksanakan PTM terbatas secara penuh 100%. Namun kita kendala dengan vaksinasi dosis 2 untuk lansia baru mencapai 37%, kurang lebih 37%. Kalau kita sudah mencapai 50% ke atas, kita akan menjalankan PTM terbatas ini dengan full atau 100%. Mudah-mudahan dalam jangka 2 bulan ke depan dosis vaksinasi untuk lansia sudah mencapai 50% ke atas. Untuk saat ini di Berau, khususnya Dinas Pendidikan, baru kita laksanakan PTM terbatas 2 shift, tapi sudah peserta didik sudah hadir setiap harinya, namun kita bagi dalam 2 shift. Yang pertama itu shift pertama katakanlah jam 7:30 sampai jam 11, kemudian shift keduanya kita laksanakan jam 1 sampai 3:30. Itu yang kita laksanakan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan PTM terbatas yang akan datang ini, yang kemarin kita sudah edarkan surat edarannya mulai tanggal 3 Januari 2022 sudah kita sampaikan ke satuan pendidikan yang ada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau ini. Itu mungkin Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui surat edarannya yang bernomor 421-7-Garis-Dikdap-12-12/2021 tertanggal tanggal 30 Desember tahun 2021, Dinas Pendidikan Berau menyampaikan beberapa poin antara lain terkait capaian vaksinasi tenaga kependidikan yang sudah mencapai 80% dan capaian dosis 2 pada warga masyarakat lansia sudah mencapai 36,99% yang menandakan bahwa Berau sudah berada pada kondisi PPKM level 1 kategori C. Berdasarkan hal itu, Satuan Pendidikan wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas mulai awal semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Satuan pendidikan yang belum memiliki rekomendasi pembelajaran tatap muka terbatas, wajib mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. PTM terbatas di Satuan Pendidikan dilaksanakan 6 hari kerja. Kehadiran peserta didik setiap hari secara bergantian dengan jumlah peserta 50% dari kapasitas ruang kelas, dibagi dalam 2 shift per hari. Lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari.
Satuan pendidikan jenjang SMP yang mempunyai peserta didik kurang dari 17 orang, SD, dan PAUD TK kurang dari 15 orang dalam satu kelas wajib melaksanakan PTM terbatas secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100%. Semua satuan pendidikan wajib melaksanakan protokol kesehatan PTM terbatas. Satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, wajib menerapkan protokol kesehatan, dari sebelum pembelajaran, selama proses pembelajaran, sampai setelah proses pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler diperbolehkan selama mentaati protokol kesehatan secara ketat. Khusus warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan, dari mulai sebelum berangkat, selama perjalanan, pada area gerbang sekolah, selama kegiatan belajar mengajar, selesai kegiatan belajar mengajar, perjalanan dari satuan pendidikan, hingga setelah sampai di rumah. Begitu juga warga satuan pendidikan selama berada di lingkungan satuan pendidikan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan.